Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang Hari ini. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini pemirsa Sultan TV? Mudah-mudahan dalam keadaan yang luar biasa, sehat-sehat selalu. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat di mana pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai pro kontra di balik gagalnya reuni 212. Dan seperti yang kita tahu, reuni 212 ini khususnya untuk tahun ini tidak berjalan sesuai dengan rencana alias dinyatakan gagal oleh beberapa pihak. Dan masa ini tidak mampu menghalau pengamanan petugas sehingga tidak bisa berkumpul di patung kuda. Dan memang sebelumnya juga diberitakan bahwa reuni 212 ini tidak mengantongi izin dan bahkan jika melanggar polisi ini akan memproses secara hukum. Nah, untuk berbicara tentang tema kita pada pagi hari ini, kita akan berbincang dengan Mas Adip Miftah, aku Direktur Kajian Politik Nasional. Tapi sebelum kita berbincang dengan Mas Adip, kita mau mengingatkan Anda, pemirsa Sultan TV, untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga di @beritasultantv, Facebooknya di Sultan TV dan kanal YouTube kita di Sultan TV. Dan Anda bisa menyaksikan tayangan Sultan TV melalui TV satelit Ninmedia channel 026. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini Mas Adip Miftahul. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Brian, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja pada pagi hari ini Mas ya. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Mas, kita membahas soal pro kontra di balik gagalnya reuni 212. Dan mungkin kalau Mas Adip ini sendiri menilai gitu, mungkin ya, reuni 212 pandangannya seperti apa nih Mas? Yang digelar kemarin pada 2 Desember lalu. Ya, saya kira menarik ya kalau Mhm. kita membahas soal 212. Iya. Kalau kita dulu flashback kemunculan di 2017 sampai Mhm. hari ini saya kira sangat menarik. Iya, Kemarin misalnya karena kalau kita bicara reuni kan setiap tahun mereka benar. ingin gelar kan, tetapi Mhm. memang akhirnya pandemilah yang Iya. dalam tanda kutip menurut saya menghentikan langkah mereka begitu. Tetapi saya kira ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait analisa saya. Mhm. Yang pertama saya kira kalau soal 212 ini kan memang dari awal saya selalu menganalisa yakin bahwa ini ada motif politik memang gitu. Oke. Mhm. Makanya saya lihat pertama ini kan tak jauh atau tak lebih sekedar menunjukkan eksistensi Iya. sebenarnya. Mhm. Ingat 212 mungkin bagi sebagian pihak Mhm. diklaim sebagai keberhasilan dalam memberi tekanan kepada peta perpolitikan maksud Iya. saya. Mhm. Makanya ketika dulu 2017 begitu dalam tanda kutip bisa menjungkalkan Gubernur DKI Jakarta Iya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Mhm. ini kan dianggap sebuah keberhasilan bagi Iya. mereka di 212. Nah, momentum itu ingin terus dijaga melalui eksistensi tiap tahun Mhm. begitu. Tetapi ya akhirnya kita tahu pandemi COVID-19 inilah yang akhirnya menghentikan mereka dalam tanda kutip kan begitu. Iya. Karena memang Mhm. akibat nanti misalnya ada kerumunan segala macam, Mhm. inilah yang membuat polisi dengan agak ringan dalam kalau saya lihat begitu tidak memberikan izin dan Iya. bisa melakukan langkah-langkah tegas begitu Mhm. kan. Tapi saya kira ini pola-pola yang ingin menunjukkan eksistensi mereka ini ada. Gerakan mereka ini pengen diperhitungkan begitu Iya. saya kira. Mhm. Dan yang kedua saya kira ini kan unjuk soal konsistensi Iya. bahwa mereka Mhm. ingat 212 ini dalam tanda kutip juga saya selalu memakai istilah pasca bergabungnya Pak Prabowo Subianto yang mereka dulu usung di 2019 Iya. Mhm. masuk ke kabinet, ini kan secara tidak langsung adalah
banyak memberikan dampak bagi 212, Iya. tetapi saya kira bahwa konsistensi ini juga mereka ingin tunjukkan bahwa apa namanya mereka ini adalah oposisi, walaupun mereka tidak berpartai, tetapi ini adalah kumpulan-kumpulan orang, kumpulan-kumpulan apa ide, kumpulan-kumpulan para pengkritik pemerintah Iya. bahwa ini tetap ada. Nah, konsistensi itulah ditunjukkan melalui sebuah apa namanya reuni, kegiatan, kritik dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini juga menunjukkan bahwa konsistensi ini harus mereka jaga. Terlebih saya yakin analisa saya mengarah pada 2024 ini nanti juga membuat mereka saya kira bisa diperhitungkan. Nah, yang ketiga saya kira analisa saya adalah bagaimana ini juga menaikkan daya tawar. Ada Oke. bargaining position menurut saya secara politis. Walaupun mereka tidak sebuah partai politik, karena kalau saya melihat bahwa apatisme terhadap partai politik ini kan tinggi. Iya. Makanya gerakan 212 itu dari awal saya lihat momentumnya, caranya saya lihat lumayan bisa apa namanya membuat simpati masyarakat begitu luas karena memang ini tidak partai politik kan begitu. Ada dorongan dalam sisi kesamaan keagamaan begitu sehingga bisa memberikan kepada tekanan-tekanan politik. Nah, saya kira ini juga tak jauh dari daya tawar bahwa mereka ada, mereka juga punya daya tawar. Saya kira ujungnya nggak jauh dari bagaimana daya tawar mereka di 2024 mendatang. Saya kira itu. Oke. Mas Jadi Brian. menarik kalau berbicara mengenai reuni 212 atau gerakan 212 ini yang mungkin banyak juga yang menilai kalau gerakan ini bermuatan atau memiliki motif politik gitu ya. Dan apakah sebenarnya mereka ini kalau berbicara mengenai motif politik ada arahan ketika mereka ini mungkin ke depannya menjadi sebuah partai atau mungkin juga memiliki calon-calon yang ke depannya ini bisa maju juga di pilkada atau mungkin juga pemilu 2024. Saya kira kalau ingin menjadi sebuah partai politik, kemungkinannya kecil menurut Oke. saya. Jadi mereka tetap menamakan dirinya Gerakan 112, tetapi kan banyak juga tokohnya kan yang menyangkal bahwa ini gerakan politik kan. Iya. Tapi saya kira jelas kental sekali ini kan motifnya politik. Dari dulu kan sebelum 2017 sering demo Iya. soal kebijakan pemerintah DKI sehingga sampai gubernur DKI yang dulu juga turun begitu kan sampai 2019 juga berpihak kepada salah satu kontestan. Iya. Nah, saya kira kemungkinan kecil kalau menjadi partai politik. Karena kalau sampai misalnya menjadi partai politik ini malah dalam tanda kutip menurut saya menggali kuburnya sendiri. Oke. Di dalam partai politik itu gampang kalau saya melihat gampang dilihat kekuatan dan kelemahannya. Karena partai politik selesai ketika dia mengikuti kontestasi pemilu misalnya. Ketika mereka mengklaim bahwa pendukungnya ada 30 juta, tapi kalau perolehan suaranya misalnya cuma 5 juta, berarti kan memang akar begitu. Nah, saya kira ini yang akan dihindari. Mereka tetap menjadi gerakan di luar partai politik dan mereka bisa leluasa menurut saya mengklaim bahwa dukungan kami 50 juta umat, 70 juta umat dan ini malah menjadi sebuah kekuatan gitu loh. Nah, makanya saya kira bahwa kemungkinan kecil kalau mereka membuat sebuah partai politik begitu. Karena memang partai politik dengan apatisme yang begitu tinggi di masyarakat, apalagi mereka itu dari awal kan gerakannya selalu kalau misalnya mengaku tidak bermotif politik begitu kan. Padahal kalau kita lihat ya motifnya memang politik begitu. Nah, sentimental soal paradigma keagamaan ini kan yang berusaha diusung gitu. Nah, ini yang membuat mereka besar. Makanya mereka saya yakin akan menghindari menjadi sebuah partai politik begitu, Mas Brian. Oke, dan mungkin karena mungkin juga banyak yang melihat kalau gerakan 212 ini memiliki motif politik, apa semua partisipan yang mungkin juga terjun di gerakan reuni 212 ini paham juga gitu kalau ini ternyata sebenarnya ada motif politik karena seperti yang kita tahu
reuni 212 ini sebenarnya tidak hanya terjadi di ibu kota di Jakarta, tapi juga sekarang sudah menyebar di daerah-daerah. Seperti apa nih, Mas? Ya, kalau saya lihat misalnya barisan 212 ini kan ya tadi saya katakan Hmm, ada konsistensi yang harus terus iya. dijaga, Hmm, ada apa namanya daya tawar yang harus tetap dimunculkan hmm, dan apa namanya dan ini adalah sebuah gerakan yang saya kira harus tumbuh setiap saat begitu loh. hmm, Jadi setiap tahun harus ada rutinitas sebuah kegiatan karena memang mereka harus punya eksistensi, iya, mereka harus konsisten memperjuangkan karena mereka mengklaim bahwa secara tidak langsung mereka ini kan oposisi pemerintah gitu. iya, hmm, Pasca misalnya Pak Prabowo itu kan setidaknya memberikan dampak yang besar kan. iya, Dan saya menganalisa ketika Prabowo sudah menjadi kabinet, saya melihat bahwa afiliasi politik dari 212 ini kan walaupun secara tidak resmi, tetapi hmm, saya kira mereka mengarah kepada tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan oke, misalnya. Ini kan hmm, potensial gitu loh hmm, mereka dukung. Nah, makanya saya kira ketika di daerah dan lain sebagainya ini kan bentuk apa namanya konsistensi tadi itu, hmm, bentuk eksistensi juga bahwa mereka mempunyai daya tawar. Saya kira nggak jauh dari 2024 gitu berhubungan dengan apa yang mereka inginkan, platform mereka juga sama misalnya. Nah hmm, ini saya kira akan mengarahnya ke sana begitu. Nah bagian dari reuni-reuni ini adalah bagian menjaga konsistensi itu. iya, Ketika mereka konsisten dan dianggap masyarakat tetap ada, nah ini yang saya kira akan menjadi sebuah modal penting hmm, begitu. Karena memang dari awal banyak juga tokoh yang selalu tidak setuju bahwa kami ini gerakan motifnya politik iya, karena mereka hmm, kan selalu benar, agama gitu. hmm, Dan itu saya kira wajar ya karena hmm, memang identitas di Indonesia ini kan masih begitu kental iya, begitu. hmm, Apalagi sentuhannya bungkusannya memakai latar belakang perspektif agama iya, begitu dan saya hmm, kira sah-sah saja gitu. Makanya tadi itu saya katakan kalau apatisme politik begitu tinggi ketika mereka ingin menjadi sebuah partai politik, saya kira hmm, umurnya tidak akan panjang. Tetapi kalau mereka selalu apa namanya bahwa ini gerakan sosial, ini hmm. gerakan keagamaan, saya kira ini akan menjadi panjang gitu umurnya. Karena memang politik identitas di kita itu ya lumayan tinggi begitu. Iya. Saya kira itu, Mas Dian. Oke. Dan kalau melihat kemarin reuni 212 yang mungkin khususnya yang di ibu kota di Jakarta ini dinyatakan gagal, ini kalau Mas Adib sendiri menilai faktor-faktor apa saja nih yang membuat gerakan reuni 212 untuk tahun ini dinyatakan gagal? Apakah berpengaruh juga dari tahun sebelumnya yang mungkin tidak ada reuni 212? Ya, saya kira momentum pandemi inilah yang membuat perbedaan Hmm, di segala bidang. ya, Nah, termasuk bidang politik misalnya hmm, seperti 212 ini. ya, Mau tidak mau kan ini akhirnya apa? Seolah-olah polisi juga mendapat dukungan dari terjadinya pandemi ini kan gitu. iya, Karena saya berpandangan begini, kalau seandainya tidak ada pandemi, saya kira polisi akan kesulitan begitu iya, kan. Ini akan menjadi sebuah komoditas politik yang menurut saya bakal panas setiap iya, 2 Desember itu. Itu hmm, kalau sebelum pandemi kan begitu yang benar, terjadi. Banyak membuat apa namanya hawa suhu politik itu naik hmm, gitu kan, hmm, hangat. Tapi ketika pandemi inilah yang diyakini memang di semua bidang terdampak, saya kira inilah yang membuat perbedaan begitu. Akhirnya ya polisi seolah-olah dibantu kondisi ini iya, bisa dengan mudah tidak memberikan izin misalnya. Karena gini, kalau kita bandingkan misalnya tidak ada pandemi, ketika polisi nggak memberikan izin, ini pasti akan debatable gitu kan, akan didebat bahwa ini akan menjadi suhu politik yang tinggi, polisi nanti mengganjal lah segala macam. iya, Tetapi ketika memang ada pandemi kan reasonnya secara medis jelas, ini bakal menimbulkan kerumunan. hmm, Paling-paling yang akan menjadi polemik adalah misalnya ketika apa pejabat membuat kerumunan mereka iya, tidak kan itu hanya perdebatan di media sosial ya saya benar, kira. hmm, Tetapi apa namanya ada sesuatu yang harus dimunculkan oleh 212. Jangan hanya berkumpul tapi kan mereka sekarang juga bisa bikin hybrid iya, atau hmm, virtual. hmm, Bagaimana apa sih konsistensi yang mereka harus usung? Bagaimana hmm, platform mereka? Ini saya kira harus dijelaskan dan membuat masyarakat teredukasi begitu loh. Jangan sampai gitu maksud saya, mohon maaf, stigma bahwa
mereka ini hanyalah gerakan-gerakan politik yang berlindung di balik misi keagamaan, Iya. berkat yang dinilai seperti itu, ini akan menjadi cair begitu. Saya kira ini yang momentum soal virtual ini bisa digalakkan seperti itu, saya kira. Oke, dan menarik kalau berbicara mengenai reuni 212, di mana gerakan ini bisa dibilang ini lumayan cukup menggerakkan banyak massa juga gitu ya, dan memang gerakan-gerakan seperti silaturahmi atau mungkin juga yang mereka sebut reuni ini lumayan cukup memberikan gambaran seberapa besar massa mereka. Namun mungkin kalau digelar secara virtual ini membuat mungkin kesannya massanya juga tidak akan terlihat sebesar kalau mereka menggelar perkumpulan gitu Mas ya. Ini seperti apa? Tapi mungkin akan dijawab nanti, kita harus jeda untuk sejenak. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Mas Adip Miftahul selaku Direktur Kajian Politik Nasional terkait perbincangan kita pada pagi hari ini, pro kontra di balik gagalnya reuni 212. Jadi pastikan Anda pemirsa tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Komane lur. Wes, layu le saiki. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Allah, ya Allah. Oke. Baik, terima kasih pemirsa Sultan TV. Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang dengan Mas Adip Miftahul selaku Direktur Kajian Politik Nasional tentang pro kontra di balik gagalnya reuni 212. Dan tadi sempat terputus di mana pertanyaan sebelumnya kita membahas soal gerakan tadi yang dibilang Mas Adip bisa digelar secara hybrid gitu. Nah, ini mungkin juga menimbulkan pertanyaan juga ke depannya ketika melihat kalau digelar secara virtual gitu ya, ini masa dari reuni 212 ini mungkin tidak akan terlihat dan tidak akan memiliki nilai tawar. Nah, seperti apa nih Mas mungkin kalau melihat seperti itu? Ya, saya kira kan suka dan tidak suka adaptasi terhadap kebiasaan baru, misalnya terkait pandemi ini kan juga harus dilakukan. Jangan sampai nanti juga masyarakat menilai bahwa mereka juga hanya memiliki cara-cara konvensional begitu. Makanya apalagi kan segmentasi soal virtual ini kan bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, terutama anak muda. Benar. Nah, ini konsep-konsep seperti ini juga harus dihadirkan kepada masyarakat, saya kira. Karena bagaimanapun bahwa adaptasi terhadap kebiasaan baru ini juga penting. Bahwa misalnya mereka ketika
soal begitu terhadap apa sebuah kegiatan gitu kan. Ini kan biasanya misalnya selalu dari dulu terkonsentrasi di patung kuda gitu Iya. misalnya atau di Monas gitu kan. Dan sampai mereka bisa bergeser ke Sentul begitu. Ini saya kira juga apa namanya apa memang cara-cara seperti itu yang paling efektif gitu kan. Iya. Ada lautan manusia Benar. bisa menjadi efek gentar lah begitu kira-kira. Tapi saya kira bahwa suka dan tidak suka kehadiran mereka di virtual juga menurut saya penting. Tetapi memang soal kuantitas dari mereka yang hadir kan bisa dijelaskan. Karena kan misalnya proyeksi mereka yang memakai online dan tidak ini kan bisa dijelaskan dengan mudah saya kira. Nah, cara-cara yang konvensional, cara-cara yang baru saya kira ini juga harus diadaptasikan oleh teman-teman di PA 212 karena bagaimanapun bahwa misalnya banyak juga jamaah mereka atau teman-teman mereka yang misalnya tetap harus ingin mengikuti acara tetapi memakai cara-cara virtual ini kan juga harus diakomodir begitu karena suka dan tidak suka juga soal jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID ini kan juga masih banyak yang menjadi perhatian dari anggota mereka juga. Nah, ketika ini bisa difasilitasi, saya kira ini menjadi bagian penting agar gerakan ini tadi saya katakan konsistensinya tetap berjalan begitu dengan beraneka ragam kegiatan. Saya kira itu. Oke. Dan kalau mungkin juga ada yang menilai bahwa gagalnya reuni 212 kemarin ini ada juga akibat karena tidak hadirnya tokoh-tokoh politik atau mungkin juga karena tidak hadirnya Habib Rizik Syihab yang mungkin saat ini sedang menetap di penjara. Apakah itu juga menjadi faktor dinilainya gagal reuni 212 untuk tahun ini? Ya, saya kira kan memang figur seperti Habib Rizik Syihab atau HRS ini kan juga bagian penting karena kan ini kan pentolan utama gitu. Jadi sekelas tokoh politik misalnya Anies Baswedan yang kadang-kadang juga hadir tapi juga tidak. Saya kira ini kan juga membuat berpengaruh banyak saya kira terhadap kegiatan yang kemarin ini tidak jadi begitu. Tetapi saya kira kan inilah yang harus diambil sebuah keputusan yang tidak populis. Memang ini kan terjadi pandemi gitu. Bagaimana penyebaran COVID saya kira menjadi alasan rasional bagi mereka yang ada di dalam 212 dan mereka yang tokoh-tokoh di 212. Tidak mungkin juga kalau saya kira Anies itu mau datang misalnya karena kan ini bakal mendegradasi upaya dia sebagai gubernur bagaimana penanganan COVID kan gitu karena memang dikhawatirkan ini kan bisa membuat kerumunan begitu. Tapi saya kira memang awal tadi yang Mas Brian katakan bahwa ketika pentolan-pentolan mereka seperti HRS, seperti Munarman dan tokoh-tokoh yang tidak bisa hadir ini juga menurut saya memberikan pukulan telak bahwa memang roh dari 212 itu ya mulai dari mereka-mereka itu gitu, ARS, ada Tengku Zulkarnain dan lain sebagainya yang udah almarhum misalnya gitu. Nah, ini saya kira memberi telak bahwa kegiatan ini tidak bisa berlangsung secara besar atau greget gitu istilahnya. Saya kira itu. Oke, dan mungkin dengan ketidakhadiran tadi tokoh-tokoh yang mungkin terkendala tidak bisa hadir gitu, apakah kedepannya ini akan muncul tokoh-tokoh baru yang akan menjadi motor dari gerakan 212 yang mungkin juga bisa menjadi penggerak utamanya nanti? Ya, saya kira terbuka lebar ada suksesi regenerasi dari tokoh-tokoh itu yang karena memang saya melihat begini, karena saya yakin analisa saya mengatakan bahwa ini kan 2024 menjadi momentum bagi mereka untuk eksistensi diri lagi begitu. Jadi saya kira ini waktunya juga terlalu prematur. Ini hanya sekedar menjaga ritme saja sebenarnya, menjaga irama agar eksistensi ini mereka ada, konsistensi mereka ini juga ada begitu. Dan selanjutnya mereka nanti mungkin saya melihat bahwa 2023 nanti mereka ini bakal kencang menurut saya. Karena memang motif politiknya itu begitu tinggi dan saya kira bahwa di 2024 nanti inilah yang akan dimainkan oleh mereka. Nah, untuk menjaga soal regenerasi apalagi sekelas ARS ini kan masih di dalam
penjara, Munarman juga di dalam, dan banyak tokoh yang saya kira udah ada yang wafat segala macam. Nah, regenerasi ini saya kira juga penting gitu kan. Bagaimana menjaga roh ini tetap bisa berjalan begitu. Makanya salah satu contoh misalnya komunikasi yang dihadirkan HRS itu kan mudah. Setiap walaupun dulu misalnya beliau di Arab Saudi, beliau tetap bisa memompa semangat begitu kan, memanfaatkan teknologi, membuat video. Di penjara juga begitu kan, gitu. Ada rilis kayak kemarin begitu. Nah, ini saya kira kan upaya-upaya untuk membuat kuat semangat atau giroh reuni 212. Nah, ini akan selalu dilakukan melalui regenerasi, melalui tokoh yang ada begitu. Banyak tokoh yang secara detengkotnya begitu, ada yang masuk kasus hukum segala macam. Nah, ini bagian dari mereka harus membuktikan bahwa 212 ini memang murni gerakan untuk sesuai visi-misi mereka. Saya kira itu. Oke. Nah, kalau untuk mungkin ke depannya dengan gagalnya reuni 212 tahun ini apakah berpengaruh juga ke depannya dengan gerakan yang mungkin rencananya mereka gelar di tahun depan gitu? Karena mungkin banyak yang menilai tahun ini dinilai gagal sehingga mungkin tahun depan ini tidak akan ada gerakan lagi. Seperti apa? Ya, saya kira tergantung suasana ya. Tadi saya katakan bahwa faktor utama ini memang karena pandemi, saya kira seperti itu. Nah, kalau tahun depan saya kira akan semarak gitu kan, misalnya, tetapi tetap tergantung kondisi keadaan pandemi gitu kan. Kalau misalnya pandemi di level 1, saya kira akan rame ini. Karena memang 2022 diyakini tahun politik kan, proses-proses soal pemilu ini sudah mulai. Nah, gerakan itu saya kira akan menjadi lebih besar saya kira, apalagi misalnya banyak tokoh-tokoh politik yang sudah dalam tanda kutip menurut saya bermain ikut nimbrung di dalam mereka. Nah, gerakan ini akan menjadi lebih besar, dan tolak ukur yang gerakan ini terjadi sekarang saya kira tidak bisa menjadi jaminan. Tapi lagi-lagi saya kira faktor utama adalah soal situasi yang terkait pandemi. Kalau pandemi misalnya sudah tidak ada, saya yakin gerakan ini akan sama seperti tahun-tahun yang lalu menjadi besar begitu. Oke, dan mungkin juga kalau kita melihat reuni 212 untuk tahun ini kan sempat mereka gadang-gadang ini akan kehadiran dari Anies Baswedan gitu. Tapi ternyata dari Anies Baswedan sendiri ini tidak mengeluarkan izin untuk menggelar 212. Ini apakah sebenarnya memunculkan kekecewaan juga dari para massa reuni 212? Ya, ini kan tadi yang saya sebut bahwa mau dan tidak mau Anies harus membuat keputusan tidak populis bagi mereka. Tetapi inilah yang kebijaksanaan Anies menurut saya, dia adalah Gubernur DKI Jakarta begitu. Terkait penanganan COVID, dia tidak mau ketika misalnya dia datang, saya bisa membayangkan seperti itu, dikasih izin dan ini akan menjadi klaster baru COVID, saya kira tidak akan menguntungkan Anies yang memang secara potensial bisa bertarung di 2024. Saya kira motif politiknya kan begitu tinggi gitu. Tetapi PA 212 juga tidak bisa terlalu vokal atau frontal gitu melawan Anies, karena yang dianggap menjadi tokoh potensial yang bisa didukung oleh 212 saya kira kan hanya Anies Baswedan gitu. Yang paling utama ya. Karena Sandiaga Uno, Prabowo sudah dicap dalam tanda kutip pengkhianat bagi mereka kan gitu, ketika masuk dalam lingkungan koalisi. Nah, saya kira inilah tarik ulur yang dilakukan oleh 212. Mereka rela lah Anies tidak datang, tapi saya kira ini kan masih terlalu dini. Makanya saya kira bahwa ketika 2022, 2023 inilah yang akan mereka kembali survive menurut saya. Nah, inilah yang dilakukan Anies. Kebijakan yang harus dia keluarkan harus tegas, dan dia tidak memberikan izin kepada 212 soal reuni, karena kalau sampai misalnya diberikan izin dan ini tidak berhasil menjadi sebuah kerumunan baru, ini akan mendelegitimasi upaya yang sudah dilakukan Anies terkait penanganan COVID. Saya kira itu. Oke, siap. Dan akan kita lanjutkan lagi nih Mas, perbincangan kita pada pagi hari ini terkait pro kontra di balik gagalnya reuni 212. Dan di segmen 3 nanti kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk yang di kanal YouTube Sultan TV, dan mungkin juga Mas Adib bisa membantu menjawab nanti ya. Dan pemirsa Sultan TV, untuk
mau bertanya-tanya tentang perbincangan kita pada pagi hari ini, bisa layangkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube kita, Sultan TV, dan kita akan kembali lagi setelah yang saat ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Baik, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang dengan Mas Adip Miftahul selaku Direktur Kajian Politik Nasional tentang pro kontra di balik gagalnya reuni 212. Dan di segmen 3 ini kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV, dan mungkin Mas Adip ini bisa membantu menjawabnya. Salah satunya ini ada yang menanyakan, selain faktor politik dan juga mungkin pandemi, ini ada faktor lainkah yang membuat reuni 212 tahun ini gagal nih, Mas? Ya, saya kira tadi itu kan tokoh-tokoh mereka yang banyak dalam sangkutan masalah hukum dan seperti HRS yang ada di tahanan gitu kan, Munarman, dan ada tokohnya yang lain yang wafat. Saya kira itu kan core dari 212 kan gitu. Benar. Nah, misalnya tokoh-tokoh yang tidak bersuara lantang seperti dulu, yang menurut saya ini juga bisa memberikan pengaruh begitu. Bahwa memang ketika mereka misalnya dulu selalu membanggakan ijtima ulama gitu. Nah, ini ulamanya kan kurang-kurang begitu nongol, tetapi saya kira memang 2020, 2021 ini memang tanda kutip tahun yang kelam lah bagi mereka ya, karena memang ya ada pandemi, terutama itu faktor yang lumayan tinggi. Dan saya kira ya tadi itu, kalau kita dulu kan ada ijtima ulama, kita lihat ini banyak tokoh yang tidak bersuara. Nah, saya kira ini yang turut membantu reuni ini tidak berjalan dengan baik. Konsep-konsep yang harusnya dipersiapkan secara virtual ini saya kira juga ikut mendorong lemahnya reuni 212 ini tidak bisa digelar gitu. Padahal kalau misalnya mereka tadi saya katakan adaptif dengan kebiasaan baru, misalnya menggelar virtual, ini saya kira juga, saya yakin masanya masih banyak gitu loh. Nah, ini juga bisa merangkai komunikasi orang yang tidak bisa secara konvensional datang di Jakarta begitu, bisa mereka gelorkan di seluruh Indonesia. Ini juga harusnya lebih bagus gitu. Nah, ini yang saya lihat belum ada ya dari kemarin dan tidak maksimal gitu. Ini yang saya kira faktor-faktor yang
yang membuat 212 ini gagal digelar gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan yang lumayan cukup menarik soal benar tidak tujuan reuni 212 ini untuk jebloskan Sukmawati ke penjara? Karena ini mungkin agenda-agenda jebloskan Sukmawati ini tidak terlalu terdengar di media atau seperti apa nih Mas? Ya, saya kira terlalu kecil lah kalau 212 ngurusin begitu ya. Yeah. Tetapi memang konsep dari 212 kan dari dulu itu kan gitu. Soal bagaimana oposisi dari pemerintah dan selalu menyuarakan soal misalnya orang-orang yang dianggap gitu bagi 212 menista agama, kan itu konsep dari mereka. Karena memang roh perjuangan dari mereka itu ya mengkapitalisasi model-model isu seperti itu. Nah, saya kira ini terlalu kecil kalau cuman soal ngurusin Sukmawati, tetapi ini adalah tadi saya katakan ada daya tawar yang berusaha dimainkan oleh mereka, dan ini saya yakin bukan hanya soal gerakan keagamaan, tetapi memang motifnya juga politik gitu kan. Nah, ini ingin dimainkan oleh 212 ini bahwa daya tawar mereka itu tinggi terhadap kekuasaan. Saya kira itu. Oke, dan menarik juga kalau ada yang menilai bahwa reuni 212 tahun ini karena tidak adanya musuh bersama gitu. Dimana kalau seperti yang kita tahu awal-awal reuni 212 ini karena mereka ingin melawan ibaratnya Ahok gitu ya, dan ingin menurunkan dia dari jabatan dan ingin menjebloskannya. Apakah benar tidak ada musuh bersama nih untuk tahun ini bagi masa 212? Saya kira tidak juga ya, karena gini, makanya itulah sekaligus menjawab bahwa 212 ini bukan hanya gerakan agama menurut saya, memang ini motifnya politik gitu loh. Kalau memang musuhnya Ahok kan saya kira 2017 selesai gitu kan. Nah, ini kan lanjut lagi sampai 2019. Dan pasca belum bergabungnya Prabowo dulu juga bahwa mereka adalah ya pemerintahan yang ada, makanya mereka mengambil sikap oposisi tapi non partai kan gitu. Nah, saya kira pasca bergabungnya Prabowo dan Sandiaga Uno inilah menjadi salah satu pukulan telak begitu. Nah, memang ya mereka kehilangan momentum berkali-kali karena memang banyak masyarakat yang sudah sadar, saya kira bahwa motif politiknya begitu kental ketimbang motif agamanya kan gitu. Kalau dulu 2017 orang dipersatukan karena penistaan agama gitu kan. Lagi kenceng-kencengnya dulu gitu kan. Tetapi saya kira ketika mereka 2019 akhirnya mengeluarkan ijtima ulama, mendukung salah satu, kalau tidak salah Prabowo Subianto, nah inilah kelihatan gitu kan. Buktinya jelas bahwa motif mereka ya politik sebenarnya kan gitu. Nah, ini saya kira mendegradasi pelan-pelan soliditas dari 212. Saya melihat seperti itu. Oke, dan mungkin juga ada yang menanyakan juga nih terkait kenapa reuni 212 ini terkesan kontra terhadap pemerintah atau selalu mengkritisi pemerintah, dan mereka juga menganggap dengan bergabungnya Prabowo ini seharusnya tidak ada lagi nih kontra terhadap pemerintah. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang keinginan mereka ini bukan dengan menggabungnya Prabowo ke pemerintah atau seperti apa? Ya, saya kira roh oposisi inilah yang berusaha diambil oleh teman-teman masa 212 ya. Makanya ketika Prabowo bergabung juga tidak serta-merta mereka menjadi selesai kan gitu. Tapi kan tetap ada eksistensi, ada konsistensi yang mereka teruskan begitu. Nah, saya kira ini kan akhirnya memberikan analisa kepada saya bahwa motif politiknya ini kental. Bahwa bagian dari kekuasaan inilah yang saya kira menjadi daya tawar, menjadi tujuan, saya kira walaupun bukan semuanya, bagi golongan-golongan dan partai politik yang lain begitu. Nah, inilah saya kira bahwa oposisi ini berusaha dimainkan, apalagi masih ada figur-figur potensial sekelas Anies Baswedan yang terang-terangan mereka juga dukung gitu kan. Nah, ini saya kira bahwa prosesi dari momentum inilah yang berusaha, tadi saya katakan secara konsisten mereka perjuangkan. Karena memang kalau urusan keagamaan saya kira sudah selesai gitu kan. Tapi lagi-lagi bahwa motif politiknya ini saya lihat begitu kental. Makanya
ketika kasusnya dulu misalnya Prabowo ikut di kabinet, tidak serta-merta mereka berhenti, tetapi ya terus saja gitu, karena memang motif politiknya tinggi gitu soal apa namanya 212 ini. Saya kira itu Mas Brian. Oke, dan banyak juga yang menilai banyaknya tokoh politik yang tidak terjun di reuni 212 tahun ini karena menilai gerakan ini sudah tidak relevan lagi gitu. Apakah nantinya akan muncul tokoh-tokoh politik yang mungkin akan menggunakan reuni 212 ini sebagai kendaraan mereka khususnya menjelang pemilu 2023? Mungkin selain Anies, apakah ada lagi ke depannya? Jangan lupa tokoh-tokoh partai politik itu tahu mereka yang harus kerjakan seperti apa. Mungkin bagi mereka sekarang memaknai tidak relevan, tapi 2023 ini bakal menjadi relevan lagi begitu. Apalagi kasuistis yang diungkap 212 ini menjadi daya tawar menarik soal politik nanti gitu. Saya kira ini kan mungkin karena kan banyak tokoh-tokoh elit politik yang tidak mau turun dulu karena memang momentumnya masih jauh, terlalu prematur gitu. Karena suka dan tidak suka saya melihat bahwa 212 ini bagi elit politik bisa dijadikan alat untuk menjadi sebuah kekuatan dalam suksesi di 2024. Saya melihat seperti itu nanti gitu. Makanya sekarang saya kira masih terlalu dini gitu untuk mereka harus terlibat dalam 212, apalagi kondisinya masih pandemi. Nah, di sisi lain nanti ini juga bisa mendistorsi dari upaya-upaya elit partai politik itu yang dilakukan soal penanganan pandemi kan gitu. Mereka tidak mau langkah yang baik ini dengan terlibat pada 212 bisa mendegradasi upaya tadi itu. Nah, makanya saya yakin bahwa di 2022, di 2023 ini akan berbeda saya kira. Nah, momentum itu yang akan dimaksimalkan oleh elit politik untuk tak jauh dari 2024. Karena memang efektivitas dari gerakan 212 ini ketika dikemas dengan tujuan-tujuan yang saya kira sesuai dengan perkembangan politik, saya kira akan menjadi menarik begitu. Oke, dan menarik kalau kita berbicara mengenai reuni 212 ini, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan terkait perbincangan kita soal pro kontra di balik gagalnya reuni 212 nih Mas, dan mungkin juga sebagai closing statement-nya seperti apa? Ya, saya kira momentum dari eksistensi, momentum dari konsistensi, dan sekaligus nanti membuat daya tawar, bargaining position 212 ini menarik untuk dilakukan. Memang mereka juga saya yakin tahu bahwa 2020, 2021 tidak akan maksimal. Tetapi mereka yakin juga saya melihat bahwa di 2023 dan 2022 akan menjadi sesuatu, akan menjadi pembeda saya kira. Karena memang gerakan inilah yang kenapa mereka tidak menjadikan partai, karena memang apatisme di partai politik itu kan tinggi. Nah, gerakan-gerakan atas nama keagamaan walaupun bermotif politik inilah yang masih bisa maksimal untuk meraup dukungan. Nah, ketika dukungan itu besar, saya kira akan menjadi sebuah pembeda nanti di 2024. Makanya saya kira bahwa akan berbeda pula ketika langkah mereka nanti di 2023 jelang-jelang ini yang saya kira akan dilakukan oleh teman-teman di masa 212. Sekarang mungkin prosesnya adalah hanya sekedar eksistensi dan konsistensi, tetapi saya kira di 2022 dan 2023 daya tawar mereka akan mereka mainkan. Saya kira itu Mas Dian. Oke, siap. Terima kasih Mas Adib sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini bisa memberikan pencerahan juga terhadap pemirsa Sultan TV. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam waktu dengan pembahasan lainnya Mas ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Mas Adib Miftahul selaku Direktur Kajian Politik Nasional terkait pro kontra di balik gagalnya reuni 212. Dan kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata saya Bian Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.